wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu sehat ya dan semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai materi kali ini ya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ayo berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Sebelumnya ya, Ibu akan menjelaskan dulu ya bahwa kita hari ini memasuki materi baru ya, bab 6. Kalau kemarin kita sudah belajar di bab 5 tentang usia balik ya, tanda-tanda usia balik untuk anak perempuan dan anak laki-laki apa ya. Kemudian hari ini kita memasuki bab baru ya, materi 6 tentang ini dia. Ibu tanya dulu sebelum Ibu kasih tahu materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini kira-kira ini buah apa? Buah tin. Pinter. Ini buah apa? Buah zaitun. Masya Allah, pinter sekali. Kalau ini gambar apa? Oh, silaturahmi. Ada yang ngomong lebaran saling. Oke, silaturahmi. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira materi kita hari ini apa? Buah tin, buah zaitun. Kira-kira surat apa sih yang di dalam Al-Quran yang menggunakan buah tin dan buah zaitun? Surat At-Tin. Pinter, bagus. Ini adalah gambar silaturahmi. Baiklah, sekarang kita, ini dia judul yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu bab 6. Mari mengkaji dan mengaji Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kemudian ya,
Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu memahami pentingnya silaturahmi berdasarkan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan makna kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat atau mampu membaca Quran Surat At-Tin dan memahami artinya. Yang keempat, kalian mampu menunjukkan sikap hormat, kasih sayang, gotong royong sebagai pengamalan dari silaturahmi. Ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian beberapa manfaat dalam memahami Quran Surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Yang pertama, menghargai penciptaan diri sendiri. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang mulia. Yang keempat, membangun keharmonisan. Yang kelima, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih pengalaman kalian dalam menjalin silaturahmi baik dengan keluarga ataupun teman? Baik, semuanya baik. Alhamdulillah, tidak ada ya pengalaman yang tidak baik atau yang buruk, tidak ada. Alhamdulillah semuanya ya mengalami silaturahmi dengan baik itu dengan keluarga ataupun dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya ya, ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kita tonton hari ini ya, tentang materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kalian saksikan ya. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Makkah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat solih, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Dan demi negeri Mekah yang aman ini, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa dan belajar. Sedangkan Makkah
adalah tempat kelahiran dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Itu tadi adalah video ya tentang pelajaran kita hari ini ya. Kemudian selanjutnya ya, materi hari ini yang akan membimbing kita ya, pentingnya belajar hari ini Quran Surat At-Tin dan hadis silaturahmi untuk membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu ada sebuah tadi kasus yang akan kalian pecahkan ya bersama kelompok. Nanti bentuk kelompok. Di sini ada tadi kasus ya, cerita singkat seorang anak sering bertengkar dengan teman-temannya ya, kemudian hubungan mereka menjadi tidak baik dan anak tersebut merasa tidak bahagia dan ingin berubah. Nah, di sini ya, dari cerita singkat ini Ibu meminta kalian mengidentifikasi masalah apa yang terdapat dalam cerita ini, kemudian kalian identifikasi secara berkelompok. Nanti Ibu bentuk kalian secara berkelompok. Kalian cari masalah yang ada di dalam cerita ini, kemudian kalian kaitkan masalah tersebut dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Quran Surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Baiklah, sekarang berdiri kita bentuk kelompok. Kalian sudah Ibu bentuk secara berkelompok. Kalian akan mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam cerita singkat tadi ya yang Ibu beri. Kemudian di sini ada LKPD yang akan Ibu berikan. Ibu kasih ke kamu satu kelompok satu, dan di sini kalian akan berdiskusi. Ya, di sini sudah ada ya judul materi, tujuan yang akan kita capai. Kemudian di kegiatan satu ini ya, ada kalian akan menulis Quran Surat At-Tin serta artinya. Kemudian yang kedua, kamu diminta untuk menjawab soal-soal tadi kasus yang sudah Ibu beri ya, secara berkelompok menjawab. Ini kelompok. Jadi apa? Nah, kalian kerjakan ya cara berkelompok ya. Ya. Nanti hasilnya akan kalian diskusikan dan akan kalian presentasikan maju ke depan perwakilan satu kelompok satu. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Jadi sekarang ya, kalian presentasikan ya, perwakilan saja satu kelompok satu maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah kalian dapat secara bekerja berkelompok. Solusi
apa ya? Apa yang dapat kamu pecahkan di dalam masalah yang ada di dalam cerita ini? Ayo, maju. Perwakilan dari kelompok 1 boleh? Siapa? Ayo. Siapa? Oke, boleh. Esa maju. Bacakan di depan kelas ya. Suaranya agak besar. Yang lain menyimak ya. Boleh memberi masukan atau memang sudah bagus atau ada yang kurang. Boleh. Perhatikan dulu ya temannya. Telah menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai hubungan sosial. B. Menjalani amal soleh. Pesan: amal soleh termasuk perbaikan hubungan sosial, adalah kunci mendapatkan kebahagiaan sejati. Solusi: Ahmad didorong untuk menggantikan perilaku buruknya dengan amal soleh, seperti memaafkan, meminta maaf, dan bersikap lembut kepada teman-temannya. C. Keutamaan silaturahmi. Pesan: silaturahmi mempererat persaudaraan, membawa keberkahan rezeki, dan menambah kebahagiaan hidup. Solusi: Ahmad diajarkan untuk menjalin kembali hubungan baik dengan teman-temannya melalui silaturahmi, seperti mengajak bermain bersama atau meminta maaf secara langsung. Sudah. Bagaimana? Apa benar? Bagus ya? Oke, silakan duduk. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya, Tessa. Kemudian selanjutnya kelompok 2, siapa perwakilan yang akan maju? Oke, Mutar, boleh dipersilahkan untuk membacakan hasil diskusi yang sudah didapat dari kelompok 1-2. Cara menerapkan solusi dalam kehidupan sehari-hari. A. Membangun kebiasaan positif. Ahmad dapat memulai dengan meminta maaf kepada teman-temannya atas kesalahan yang lalu. Menahan diri untuk tidak memulai konflik dan belajar berbicara dengan nada yang sopan dan lembut. B. Menunjukkan empati. Ahmad bisa menunjukkan kepedulian dengan mendengarkan teman-temannya dan membantu mereka jika memerlukan bantuan. Menghargai perbedaan pendapat dan menghindari perilaku yang memicu pertengkaran. C. Berarti silaturahmi secara aktif. Ahmad dapat mengaktifkan silaturahmi dengan mengajak teman bermain bersama, berbagi cerita, atau memberi hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Jika ada konflik baru, Ahmad belajar untuk segera menyelesaikannya secara damai. D. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Ahmad belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah seperti sholat, berdoa, dan baca Al-Quran, termasuk surah At-Tin, untuk memotivasi perubahan sikapnya. Oke. Gimana? Benar kan? Bagus? Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, siapa perwakilan? Boleh maju ke depan. Ayo. Oke, silakan kelompok 3. Hasilnya dibacakan. Kepada Allah, menghargai nikmat Allah melalui kesempurnaan penciptaan manusia dan kata-kata penciptaan alam, seperti menghormati, janji, tunai, dan kata-kata. 2. Kemuliaan manusia diciptakan dalam bentuk terbaik sehingga harus menjaga keimanan dan amal soleh. Oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Sudah bagus dijelaskan secara detail. Sekarang kelompok 4, perwakilan siapa? Boleh maju Aulia. Bagaimana nilai-nilai dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain? 1. Kasih sayang rahmat. Silaturahmi mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Dengan membangun ukhuwah positif dapat dihindari dan rasa saling percaya semakin tumbuh. 3. Keikhlasan. Ikhlas menjalani silaturahmi tanpa pamrih
menunjukkan niat yang tulus untuk membaiki hubungan. Keikhlasan ini membuat orang lain merasa dihargai dan diterima apa adanya. 4. Menghapus kesalahpahaman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Bagus. Sekarang ya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sangat bagus ya. Masalah apa yang kamu dapat di dalam cerita tadi, kemudian solusi yang kamu berikan, kamu kaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ya kan? Tidak ada, semuanya mengerti? Ngerti, oke. Sekarang kalau tidak ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Yang pertama, ibu bertanya, apa isi kandungan Quran surat At-Tin? Ada yang tahu? Ya, amin. Apa? Ya. Oke, terus? Pohon, Tin, zaitun, gunung Sinai, dan Mekah untuk menunjukkan kebesarannya. 2. Ayat 4. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan sempurna. Ayat 5. Manusia yang tidak beriman dan beramal saleh akan jatuh ke kehinaan. Ayat 6. Orang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala kekal. Ayat 7. Kepastian adanya hari pembalasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia. Ayat 8. Allah adalah hakim yang maha adil dan tidak ada yang luput dari keadilannya. Oke, beri tepuk tangan dulu semuanya. Bagus ya. Itu adalah isi kandungan dari Quran surat At-Tin, bahwasanya manusia diciptakan ya dalam bentuk yang paling sempurna. Dan Allah itu adalah hakim yang paling adil, seadil-adilnya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, mengapa sih silaturahmi itu penting? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Mutar? Oke, apa Mutar? Silaturahmi penting karena memiliki nilai spiritual, sosial, dan emosional yang besar. Berikut adalah alasan mengapa silaturahmi itu penting. 1. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dan hadis silaturahmi dianjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Allah menjadikan pahala besar bagi orang yang berusaha silaturahmi. 2. Mempererat hubungan sosial. 3. Memperpanjang umur dalam bangsa. 4. Menghindari permusuhan dan kebencian. 5. Meningkatkan kesejahteraan emosional. 6. Menguatkan tali ukhuwah Islamiyah. Oke ya, ada beberapa ya jawaban dari teman kalian tadi. Antara satunya mengapa sih silaturahmi itu penting? Salah satunya selain disukai oleh Allah, yang kedua tadi ada mempererat tali silaturahmi ya, atau uhwah Islamiyah. Selain memperpanjang umur, memperbanyak rezeki ya, yaitu mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang terakhir nih ibu tanya ya, bagaimana caranya kalian mempererat tali silaturahmi? Ada yang bisa jawab bagaimana caranya? Aulia, bagaimana sih Aulia caranya? Mengunjungi teman atau keluarga yang sedang sakit atau kesulitan, mengirim pesan atau hadiah sederhana untuk menunjukkan perhatian, menyelesaikan konflik dengan cara berdialog langsung, bukan melalui pihak ketiga. Oke, itu adalah salah satu cara kita ya menjalin silaturahmi. Jangan cara mengunjungi teman yang sedang sakit atau keluarga. Itu adalah salah satu cara yang sudah diberikan oleh teman kita tadi ya. Oke, sampai di sini tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke? Sudah semuanya? Sudah? Alhamdulillah ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah sudah ya di pelajaran hari ini ya. Ibu mohon maaf jika terdapat banyak kata-kata yang salah ya selama kita pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan dulu untuk kita
semua. Oke. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.